Oh, Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibu Dwi Widiarto, NIM saya 13 02 1003. Pada kesempatan ini saya mempresentasikan alat satu konsep saya dengan judul Hukum Pascal. Adapun alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama ada dua buah suntikan atau siring sebagai piston, di mana suntikan ini memiliki diameter 3,14 cm dan yang ini memiliki diameter 1,6 cm. Terus bahan yang kedua ada selang yang akan digunakan untuk menghubungkan kedua siring. Selanjutnya ada kabel tis yang akan digunakan untuk mengikatkan siring menuju ke papan pegangan. Dan ini ada papan pegangan. Selain itu alat utamanya ada batu, di mana batu ini telah dikodekan isi nomor-nomor. Adapun tujuan penomoran ini karena batu ini sebelumnya sudah ditimbang, kemudian nanti akan dicocokkan dengan kode tersebut. Adapun langkah pemasangan, pertama kita akan memasangkan selang ke salah satu siring. Ini salah satu pasang yang besar. Kemudian saya akan memasangkan siring ini atau merekatkan siring ini dengan menggunakan kabel tis. Oke, yang satu sudah cukup kuat, dan tapi kita untuk lebih kuat tambahkan lagi satu kabel tis. Ya, selanjutnya kita pasangkan untuk siring yang lebih kecil. Terus kita rekatkan lagi satu. Nah, dimana kedua siring ini sudah terpasang di papan pegangan. Dan untuk menyatukan kedua siring ini kita rekatkan dengan selang ini. Sebelum kita menggunakan alat peraga ini, kita pastikan dulu bahwa piston dari diameter lebih besar berada di bawah dan yang untuk diameter lebih kecil berada di atas. Selanjutnya kita coba dulu apakah dia mau bergerak atau tidak. Nah, ini sudah mau. Jika tidak mau, maka kita lapisi dengan minyak agar kualitas gesekan pistonnya dapat diminimalisir. Adapun prinsip dari hukum Pascal ini, dimana kita menggunakan tekanan sama antara kedua buah piston, maka dari itu dapat memiliki keunggulan, dapat beban yang ringan dapat mengangkat beban yang berat. Untuk praktikum kita langsung saja kita letakkan dulu beban di piston yang lebih kecil dan kita lihat apa yang terjadi. Nah, kita lihat ternyata dia dapat mengangkat, dan tapi belum isi beban, maka dari itu kita tambahkan lagi beban yang lainnya ke piston yang lebih besar. Kita coba. Belum seimbang juga, dan kita tambahkan lagi. Belum seimbang juga. Kita terus tambahkan hingga nanti ini jadi seimbang. Nah, ini setelah menunjukkan keseimbangan. Keseimbangan dapat kita lihat bahwa piston yang lebih kecil tidak menyentuh dasar dan piston yang lebih besar juga tidak menyentuh dasarnya. Maka dari itu kedua piston ini dikatakan seimbang. Kemudian kita ambil massa yang terdapat pada piston yang lebih besar maupun piston yang lebih kecil. Kemudian kita catat batu tersebut berdasarkan kodenya dan cocokkan dengan catatan sebelumnya. Kemudian kita hitungkan berapa jumlah massanya.
Nah, maka dari itu kita akan mencoba untuk melakukan massa yang berbeda, di mana massa dari piston yang lebih kecil dirubah dan piston yang lebih besar juga dirubah. Maka dari itu kita kembalikan dulu piston ke posisi semula dan pastikan juga gesekan sangat minimal. Oke, untuk coba dengan massa yang lainnya dan lihat apa yang terjadi. Ternyata batunya jatuh menekan piston. Maka dari itu kita tambahkan beban di piston kedua agar terjadi keseimbangan. Dan kita coba apakah sudah seimbang atau belum. Ternyata belum. Coba lagi. Ternyata belum, tambahkan massa lagi. Oke, kita coba lagi. Ternyata belum. Dan kita akan tambahkan massa lagi yang lebih banyak. Ternyata belum, kurang lagi sedikit, terus kita tambahkan. Penambahan ini terus dilakukan hingga massanya menjadi seimbang. Nah, ini telah menunjukkan massa seimbang karena piston dari diameter 1 tidak menyentuh dasar, maka dari itu tekanan dari kedua piston ini tersebut telah sama. Hal tersebut kemudian kita hitung juga massa batu yang terdapat di piston yang lebih besar dan piston yang lebih kecil, kemudian catat pada tabel hasil pengamatan. Hal demikian juga dilakukan sebanyak 10 kali dengan cara yang sama dan data yang didapatkan juga dicatat pada tabel hasil pengamatan. Maka dari itu dapat disimpulkan dari video ini bahwa penerapan hukum Pascal ini dapat memberikan beberapa keunggulan, yaitu benda yang ringan dapat mengangkat benda yang lebih berat karena tekanan dari kedua piston ini sama, sedangkan diameter dari kedua piston ini berbeda. Maka dari itu dengan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Jadinya untuk menekan diameter yang lebih kecil membutuhkan gaya yang lebih kecil juga, sehingga gaya yang lebih kecil ini dapat mengangkat beban yang lebih besar pada diameter yang lebih besar. Demikian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Prama Santi. Om Santi 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 Om.